dia terlalu lemah untuk menahan bola dan terlalu sering menyalahkan keadaan ketika itu sebenarnya kesalahan dia sendiri. Dan kalau dari analisis gue melihat dia di lapangan tuh kadang dia harusnya punya mentalitas yang lebih kuat lah daripada itu. Dan makanya di pertandingan melawan Bolonya di babak kedua dia langsung diganti. Dan ketika dia diganti permainan Juventus sebetulnya berubah. Gue nggak bisa bilang bagus juga, tapi lebih baik dengan adanya Alcaraz. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Sebuah channel yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas rekap Giornata 37. Tentunya gue nggak sendiri, di sini gue bersama pundit-pundit Italia seperti biasa ya. Ada Bapak fans Juventus nih, Bapak Aryo Miretti. Saya kembali. Iya, saya kembali. Mukanya lihat mukanya. Saya baru saja selesai cacar air, teman-teman. Ya, terima kasih ya karena tidak ada yang mendoakan. Lalu ada Bapak juara bertahan musim ini, ada Bapak Amoy Aldi Gemor. Properti gue lupa nih properti gue itu. Ya, udah. Kan lah bisa piala, harus ada properti. Lalu ada properti. Bukan juara bertahan ya, juara musim ini ya. Lalu ada juara bertahan, fans juara bertahan AFF ya. Thailand nih, Bapak Laksmana Sokrasin Wirangga. Ciao ragazzi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman, bila ada yang mau nyawer nih, kita udah punya link Saweria nih. Kalau misalnya teman-teman kirim, itu nanti akan ada segmen khusus untuk kita bacakan. Bang Arnold sih biasanya. Iya, Bang Arnold Swardiningrat. Ayo, yang mau ngalahin Bang Arnold Swardiningrat, ayo. Oh kan, Bang Arnold ada lagi. Terima kasih banyak Bang Arnold, luar biasa. Oke, di Giornata 36 nih, sekarang di screen kalian itu 37 nggak sih? Sorry. 37. Iya, Giornata 37. 37,5. 38. Di Giornata 37, ini adalah klasmen sementara, ya yang nggak penting. Tapi ya sebenarnya nggak penting kalau di papan atasnya, kalau di papan bawahnya penting banget. Sebenarnya mereka yang masih bergerak dinamis. Nah, sayangnya Sassuolo di Giornata 37 ini harus dipastikan degradasi. Gitu, 36 hanya Aldi terkabul. Ini sebenarnya nggak literally 37 kali ini, 36,9 karena masih ada laga tunda. Iya. Betul. Iya juga sih. Iya, di mana nanti posisi Juventus juga masih dibuktikan sampai hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ya. Betul Karena sekali. kemarin itu seri lawan Bolonya, nah itu nanti detail pembahasannya akan dibahas oleh Bapak Miretti di samping saya ya. Ini doa lu terkabul dia, happy nggak lu? Satu-satunya tim yang mengalahkan Inter back-to-back musim ini akhirnya degradasi. Happy. Tapi dia salah satu tim debutan terlama yang bisa bertahan. 11 tahun lumayan. Itu bukan debutan dong. Enggak, maksudnya dia di 2013 tuh baru debut ke Serie A. Terus bisa bertahan selama 11 tahun tuh jarang. Nah, yang lain debutannya berapa? Ya maksudnya biasanya debutan gak lama turun lagi. Nah, Napoli debutan nih. 3 tahun. Habis dari 2008. Ya tapi 2009. ya tapi nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, apakah statement Aldi salah atau enggak. Tolong serang dia. Kan gue bilang salah satu. Salah satu, benarnya berapa? Nilainya Oh, maksudnya debutan tuh yang dari udah nggak pernah ke Serie A terus masuk ke Serie A terus lama di situ. Kalau Sassuolo pertama kalinya ke Serie A Seri tahun 2013. Dari 2013. Kayak Ya, lah. Bukan tim langganan berarti ya dia. Bukan tim yang tradisional ada di Serie A gitu. Berardi bakal kemana ya kira-kira musim depan? Itu nanti kita bahas. Kita sebelum lanjut ke pembahasan Berardi, kita ke pertandingan pertama dulu nih antara Roma melawan Genoa. Kemarin diprediksi ya, sesuai prediksi bahwa kayaknya gua prediksi 2-1, tapi ternyata 1-0 nih. Satu-satunya gol berapa? dicetak oleh Lukaku, tapi gua seneng prediksi gua bener. Gua bilang bahwa Lukaku gacor ya dia di akhir musim ini dan dia akhirnya mencetak gol. Dan ini membuktikan juga bahwa tidak selalu Dybala yang harus menggendong Roma. Tommaso Baldanzi sayangnya yang nggak bermain bagus juga ya dia, arguably ya, maksudnya ya udah nggak yang benar-benar bergerak dinamis. Ya ini menurut gua salah satu kemenangan Roma yang dihasilkan dari sebuah pragmatisme ya. DDR juga akhirnya bermain pragmatis dalam artian ya udah dia main dengan pemain yang dia punya dan bukan pakai taktikal yang aneh-aneh, tapi dia main seperti biasa. Dan ini sesuai sama apa yang gue bilang bahwa sebenarnya Pellegrini bisa dimanfaatin. Dan benar aja Pellegrini ditaruh di depan yang biasanya di situ diisi posisinya El Shaarawy gitu ya, di posisi sayap kiri. Nah, tapi dia dikasih kebebasan untuk free roam di sepertiga akhir dan ya walaupun tidak banyak memberikan impact tapi bisa
meraih kemenangan lah Romanya gitu ya melalui satu-satu gol dari Lukaku. Ini juga cukup panas tensinya Paredes di sini di kartu merah ya. Dan ya gue rasa nggak penting juga dapat kartu merah ini di kan protes kan atau iya ya protes ya. Iya nggak penting maksudnya harus ada kartu merah di sisa-sisa musim kayak gini tapi ya mungkin dia pengen liburan lebih cepat aja sih biasanya kalau Argentina kan gitu ya. Oh iya benar-benar. Pengen nyantai ya. Karena kan udah gak ada yang bicara lagi kan, duniawi udah habis kan. Duniawi udah habis, Paredes sudah juara dunia. Nggak maksudnya juga apa namanya Europa League juga kan udah putus. Udah ya udah kan? mau juara juga. Ya, Tapi Copa America si Paredes kepanggil nggak? Soalnya Dybala nggak kepanggil. gua belum tahu, gua belum update. Gue belum ngecek sih. Adanya Oh, Valentin Carboni yang dari Monza. Dari Monza. Ya, tapi dengan kemenangan ini sayangnya Roma belum masuk ke posisi 5 ya. Memang udah berat sih secara udah posisi. Berat banget. Iya. Gue sih kan kemarin juga berharap Roma yang bakal ngegeser Juve kan, tapi sayangnya Romanya di beberapa pertandingan terakhir justru tersendat, akhirnya malah jadi nggak dapat momentum untuk bisa nyalip Juve. Padahal Juve-nya juga di posisi ini nggak begitu stabil. Iya, seri mulu. Malah Lazio-nya yang lagi gacor di bawah arahan Igor. That's the funny thing about Juventus gitu. Maksudnya Juventus sejelek-jeleknya Juventus yang lain nggak bisa ngejar. Iya. Masih dapat trofi lagi. Selalu. Iya, masih ada trofi. That's the funny thing about Juventus. Ya, itulah untuk pembahasan Roma Genoa. Selanjutnya ada pertandingan antara Fiorentina lawan Napoli. Nah, ini benar kata Aldi. Kemarin Aldi sama Bang gue lupa kayaknya Bang Wisnu. Mas Wisnu bilang seri juga ya. Pertandingannya seri ya. Kalau Aldi lebih ke klinik. Ya. Dia tergantung dari konten dah, tapi kalau Roma Roma gue salah karena gue kemarin pakai klinik gue bilang seri berbagi hasil. Iya, berbagi hasil satu-satu. Iya. Ternyata hasilnya dikasih semua. Dikasih semua kalau satu. Tanam paksa. Tapi di sini di pertandingan ini gue mungkin jump in aja. Sebenarnya balik lagi konsentrasi Napoli di paruh babak terakhir itu di babak pertama ancur-ancuran dan tadinya udah unggul cukup tenang akhirnya di belakang dapat 2 gol cepat dari Biraghi sama Balazzola. Terus juga menurut gue kayaknya nggak layak menang juga di pertandingan ini. Maksudnya lu kalau lihat dari statistik mungkin akan bilang bahwa Napolinya lebih layak, tapi di sisi setelah golnya tendangan bebasnya ke Kvaratskhelia praktis juga permainannya cenderung stagnan sih. Terus juga di pertandingan ini banyak yang bilang bahwa kemungkinan kemarin Raspadori yang bakal jadi starter, terus akhirnya ternyata Simeone yang masuk. Simeone masuk juga ya kurang, tapi ya begitulah Fiorentina. Gue malah berharap bisa menang. Dan yang lucunya banyak yang komentar kan di sini siapa namanya Vincenzo Italiano ditanya, dia sempat ada kontak memang si De Laurentiis kontak ke manajemen atau ke klubnya dia ke Fiorentina buat minta dia. Cuman dia ngomong gitu lah setelah pertandingan, kayaknya memang orang bilangnya gestur untuk minta dia approach lagi. Cuman orang pada komentar, lu lawan Napoli yang ada Osimhen aja nggak bisa menang. Ya emang kan di pertandingan ini banyak pemain yang nggak main juga kan, kayak Zielinski nggak main, terus habis itu Di Lorenzo nggak main, kalau nggak salah cedera, terus Osimhen nggak main, banyak pemain yang hilang juga. Sama Juan Jesus nggak main di sini. Iya, justru karena itu jadinya nggak kalah. Iya nggak kalah sih benar juga. Tapi di sisi ini menurut gue Fiorentina bermain lebih efektif sih. Mesti diakui dia bermain lebih efektif dibandingkan Napoli yang seperti memang di sini agak anomali karena di sini Napoli nggak megang bola lebih banyak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Tapi di babak kedua kayaknya Napoli juga jadi dapat momentum juga. Dapat momentum, tapi buat gue juga peluang-peluangnya juga gue nggak merasa itu peluang yang membahayakan sih. Memang di sini kalau dilihat kan statistik secara expected goal, secara permainan memang kelihatannya kayak Napoli lebih ngegigit, tapi kenyataannya buat gue sih nggak ada yang kelihatan banget, dan akhirnya terputus di sini ke Kvaratskhelia, momentumnya keputus di sini, dan dia gini, dia selebrasinya gini, karena terakhir De Laurentiis ngekritik dia kan, masalah dibilang Napoli itu udah habis pas kalah 4-0 lawan Milan, abis itu Kvaratskhelia berapa lama kan nggak golin atau assist kan yang ngasih impact. Abis itu dia golin di pertandingan ini langsung gini. Banyak omong kamu ADL gitu. Kalau yang Kvaratskhelia ngegolin itu berarti apa ya? Nggak, apa ya? Ada dulu kalau Kvaratskhelia ngegolin. Menang ya, lupa gue. Golin pasti menang. Nah ini enggak. Itu koneksi apa? Enggak, itu udah putus waktu itu. Sebelum ini udah putus ya? Udah putus ya? 22 di Giornata. Oke. Pokoknya pertandingan 20-nya Kvaratskhelia deh. Tapi dengan ada momentumnya, sekarang kan mungkin nanti akan dibahas di Milan sama
Milan Torino. Cuman dengan posisi ini akhirnya Napoli bisa memberikan respect kepada Maradona karena kan Maradona nomor 10. Napoli sekarang posisi 10. Gitu. Ini makanya gue kemarin di Instastory gue bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini bagus lah untuk membahas sejarah-sejarah Napoli. Gitu. Tapi di pertandingan ini ada 3 gol yang menurut gue keren-keren sih. Ya, free kicknya Biragi sama Cavazquella keren. Terus Zola juga lumayan keren sih gue. Iya. Memang di pertandingan ini sih penuh dengan technical skill yang lumayan tinggi sih. Cuman memang buat fans Napoli memang agak anti klimaks karena kita kiranya bis gol pertama itu momentumnya udah oke, ternyata di ujung pecah konsentrasi, habis lah semua. Ayuste, kamu hebat. Oke, kita move on ke pertandingan selanjutnya. Bang Bara nih, kutuk lah Bang Bara lah. Kenapa ditaruh di depan begini sih, ini tim kesakitan. Torino lawan AC Milan ya. Gue menanggapi sedikit nih, gue nonton pertandingannya dan gimana ya, Milan lumayan gue nggak nyangka Torino mainnya sebagus itu sih. Gini, mungkin kalau secara kacamata gue sebagai penonton bola, kalau dibilang dia mainnya bagus banget yang nguasain pertandingan banget, enggak. Milan sebenarnya lebih banyak megang bola juga gitu. Tapi Torino ketika megang bola dia lebih bisa ngegigit dan lebih bisa manfaatin celah-celah yang ada gitu. Dan gol pertamanya itu kan lumayan kecolongan menurut gua. Terus yang golnya Ilic itu gol keduanya lebih parah lagi. Ivan Ilic itu umpannya Raul Belanova itu bagus banget. Dan gua ngerasa emang kenapa dia layak masuk skuad Italia, itulah dia secara permainan dia antara defensive atribut dan attacking offensive atributnya dia bagus dan emang umpannya itu juga lebih dari Calabria tentunya. Ya, Iya. lebih dari Calabria. Malah akhirnya kita mikir kan kayak Giovanni Di Lorenzo. Iya, kan kita berpikir versi lebih muda dia. persaingannya kan antara Di Lorenzo atau Calabria. Akhirnya ujung-ujungnya Calabria keluar, feeling gua Di Lorenzo bakal ditarik jadi back tengah sih. Kalau pakai taktik 3-5-2 dia bakal di posisi kanan. Kemungkinan Belanova yang bakal main lebih lebar ke kanan. Iya, menurut gua. Dan makin hilang lah tempat seorang Calabria. Karena CB Italia tuh nggak ada yang kanan. Iya, betul. Iya. Kirby, Bastoni, Semua Calafiori. Kiri semua. Buongiorno kiri. Scalvini doang paling. Scalvini doang bener. Salah satunya tempat yang bertaruh itu memang Scalvini jadi. Terus itu gol keduanya si Ilic bagus banget. Itu back tengahnya Milan juga gua rasa agak salah koordinasi tuh antara lini tengah sama belakangnya karena itu kan kayaknya awalnya dari skema counter attack deh, terus dioper ke sayap Belanova, terus umpan ke Ilic bagus banget. Terus Milan cuma bisa ngebalas 1 gol dari Benacer ya. Tapi ya itu nggak berarti apa-apa karena ada gol yang lebih bagus lagi dari mantan pemain Milan nih si Ricardo Rodriguez. Jadi warga negara Swiss. Iya, secara itu lucu juga ya Ricardo Rodriguez. Mukanya muka-muka Spanyol banget tapi ini warga negaranya Swiss. Cuman di sini gua ngelihat Torino ya emang itulah di prediksi kemarin kan gue bilang bahwa dia kayak emang pengen nunjukin sesuatu kan sebenarnya pemain-pemainnya dan itu yang terbukti sih. Dan semuanya menurut gue bermain secara solid, mereka bermain secara tim. Terus si Vanja Milinkovic-Savic juga mainnya bagus banget. Gue rasa yang bikin dia bagus juga selain dari refleks dan penyelamatannya, dia tuh bisa ngatur lini belakangnya dengan baik. Iya. Itu dia kiper yang sangat vokal yang bisa selalu berkomunikasi dengan baik sama teman-temannya, jadi lini belakangnya tuh kejaga banget itu. Karena kan memang chemistry-nya udah cukup lama kan, Vanja Milinkovic-Savic udah lama, terus benar. jadi salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit setelah Inter juga kan. Bolonya. Dia pun nomor 3. Nomor 3 kan. 3 gol nomor 3. Dengan posisi 9 tapi tingkat kebobolannya jauh lebih sedikit dan gue mungkin nambahin aja sedikit di posisi ini ada kemungkinan memang udah dikonfirm sama beberapa media kemungkinan besar posisi 9 itu kalau misalkan si Fiorentina menang dan dia di posisi 8 menang Conference League, kemungkinan posisi 9 bakal bisa main di Conference League. Dan sudah pasti Napoli tidak akan di situ karena Napoli setiap ada potensi posisi ini bakal masuk, dia turun. Posisi kayak kemarin kan 5 besar pasti masuk Champions League, dia turun. Nah, ini masuk Europa League masih bisa, dia turun. 9 masuk Conference League, dia turun ke 10. Kayaknya dia emang nggak mau main di Eropa udah. Tapi tadi ada yang juga bilang kalau misalnya posisi berapa sih? Siapa? Conference League itu posisi berapa? Sebenarnya posisi 8 sekarang. 8. Normalnya itu 4, 5, 6, 7. Normalnya 7. Normalnya 7. 8 sekarang. Sekarang 5 UCL kan? Sekarang 8. Sekarang 8. Nah, 8 kalau misalkan yang posisi 8 juara Conference League itu jadi nomor 9. Nah, siapakah yang akan menempati posisi 9? Kalau misalkan, tapi ini syaratnya Fiorentinanya harus menang. Karena kalau menurut gue ini pertandingan yang bakal menarik
Mungkin nanti kita bakal bahas lah di episode yang lain. Cuman ini lawannya Olympiakos. Olympiakos muda itu menang UCL. Oh. Nah, kemungkinan juga bakal bawa piala. Kalau dia dapat piala itu sih buat gue keren lagi sih. Olympiakos nih berarti 2 kali Yunani mengejutkan Eropa di berarti. Iya, benar. Mungkin gue mau nambahin sedikit kalau untuk yang Milan ya. Gue ngelihatnya antara Okafor sama Jovic ini di lini serang tuh kayak nggak kompak gitu loh mereka. Nggak ada Leao ini berasa juga sih. Kayaknya belum pernah nggak sih dibikin pairingan gini? Jarang. Okafor itu jarang. Gue main bareng belum sama pernah Jovic. lihat sih, tapi kayaknya kemungkinannya kayak kecil banget nih mereka berdua main bareng gitu. Ada waktu itu kalau nggak salah, tapi ya sebagai main ganti. Sebagai pemain Ini kan pengganti. dari Ini awal kan dari kan. starter, jadi starter. Tapi itu kurang juga nggak? Kurang. Nah, ya udah berarti Jadi nggak ada bukti. nggak ada Leao ini juga berasa banget sih Milan ternyata emang butuh speed demon. Dan lini belakangnya banyak rotasi juga yang udah reguler main selain Tomori. Kan yang lainnya cedera lama kan? Iya. Cedera lama. Terraciano juga baru starter. Juga, lama banget. Jadi memang cedera. lini belakangnya juga lagi gagap juga, kiper juga udah. Kalau lu tuh bukan posisi aslinya juga Iya, ya bukan ecek posisinya juga. Right back itu. Nah, mungkin ada lagi tambahan nih teman-teman dari Bang Bara bersama dengan Milanisti Semarang katanya, Sezione Semarang. Nah, coba kita tanya ke mereka pendapatnya gimana. Oke, thank you. Gue sekarang lagi main di Semarang. Kebetulan gue lagi sama koncoku neng base camp Milanisti Indonesia Sezione Semarang. Gue udah pantas belum ngomong Jawa? Belum. Kurang medok. Ya kan namanya juga orang Jerman ya. Oke, gue pengen bahas mengenai review Giornata kemarin antara Torino lawan Milan, di mana AC Milan kalah. Kalau dari pendapat dari Mas Angga nih sebagai capo Semarang, match kemarin dia gimana, Bro? Matchnya kacau, dikacaukan sama mantan Raul Belanova, Ricardo Rodriguez. Kacau semua. Si Rodriguez golnya cakep lagi ya? Golnya cakep, umpannya cakep, Zapata sudulanya cakep juga. Ya itulah namanya lika-liku kehidupan ya. Cuman emang Milannya bapuk sih. Belakangnya gitu amat. Ya, Piolinya juga mentok kan, strateginya kan gitu-gitu doang. gue nggak ngerti motivasinya dia udah buat apa ya, karena udah pasti urutan 2 juga. Walaupun gue juga mikir match itu nggak penting, cuma ya kalah kan tetap kalah kan. Iya sih, tapi harusnya kan seumpama dia output kan harus bikin sesuatu yang bagus kan. Kesan yang baik, meninggalkan Milan dengan kesan yang baik. Tapi malah ya itu lagi. Emang udah pasti dia kan Milan? Nggak tahu juga sih. Tadi malah ada rumor lagi dia stay kan. Nah makanya. Si aneh kocak pokoknya. Ya itulah match yang tidak perlu dibahas panjang lebar ya kalau lawan Torino kemarin. Iya, harusnya sih di atas kertas kita bisa menang. Cuman pas lihat line up-nya ya masih bisa lah. Cuman kenyataannya di lapangan seperti itu. Kacau pokoknya. Pembalasan terindah, pembalasan para mantan. Nah, teman-teman itu tadi pendapat dari Bang Bara dan Keren banget yang pas dia bilang salto-salto itu tuh. Gue sih respect sih. Gue juga setuju sama Unggara, katanya Pioli harus stay, gue setuju banget sama Unggara. Iya, gue juga setuju sih. Akhirnya dia berubah pikiran pas kalah ini, kayaknya Pioli harus stay sih, gue respect sih. Sama teman-teman Sezione Semarang juga cocok. Mereka setuju kayaknya. Iya. Untuk Antonio Conte yang ngelatih Milan. Jangan. Oke. Udah jatuh. Awas ya, selanjutnya kita akan membacakan ya teman-teman ya komen-komen teman-temanku yang memberikan rezekinya via Saweriani. Ada dari siapa nih, Rang? Sama Asep Kemal. Gue lagi makan mau nanya gue. Oh iya benar. Ala. Dari Asep Camel. Bacain komennya. Adain komen ya, dia adain nobar big match, undang para fans klub kayak seru tuh. Kayaknya seru. Forza Inter, salam dari IC Regional Pekanbaru. IC Regional. Halo Bang Asep. Thank you Bang Asep. Ya mungkin musim depan kita akan cari beberapa yang baru dari pinball ya, siapa tahu kita bisa ngadain nobar-nobar. Iya, benar. Nah, selanjutnya Tang dari langganan kita ini. Langganan kita Arnold Swadiningrat. Bang Aldi, next jangan kasih prediksi skor gede-gede buat Inter ya. Hehe. Itu gara-gara waktu Solo 5. Ya tapi setiap gua kasih prediksi gede itu bakal terjadi minggu depannya. Oh. Karena kasih lagi aja. Sekarang kasih. Sekarang besok udah habis. Iuran 1 musim depan ya kejadiannya. Oke, itu teman-teman terima kasih pesan-pesannya dan juga terima kasih juga sawerannya ya. Ini sangat berharga buat kita. Respect lah buat kalian. Oke, selanjutnya ada tim yang jarang banget
nyetak gol ke gawang lawannya banyak-banyak ya. Juventus melawan Bolonya. Juventus ya maksudnya ya, kalau Bolonyanya sih musim ini oke. Karena dia strateginya 2-7-2 kan, dia attacking abis gitu. Nah ini ketemu sama tim yang biasanya bertahan, golinnya di menit 90+1 gitu kan. Bola-bola nemu dari langit. Kalau golin itu juga. Nah lu gimana? Katanya lu mau marah-marah soal Miretti lagi katanya. Enggak, gue ini cacar gue gatel lagi. Kalau gue tiba-tiba gatel lagi. Jadi iya ini halo guys, akhirnya kita berjumpa lagi ya. Jadi gue mau menyampaikan beberapa pesan. Pertama, gue baru sembuh dari cacar air. Jadi terima kasih buat teman-teman Fansport yang udah pada doain gue supaya sembuh. Cuma setelah gue recover, emang ada beberapa keperluan, jadi gue baru bisa lagi kembali ke sini. Bukan karena selek, bukan karena ada berantem atau apa-apa. Wah, dia nih. Jangan bikin isu. Wah, lu bakar-bakar lu. Iya. Dia sendiri yang minta-minta disayangin. Iya udah. Lu bukannya marah-marah sama Costa katanya. Enggak Udah aman kan. Udah baikan. Ya itu namanya. Jadinya gue yang sakit sama Costa sekarang. Ya itu pertandingan sepak bola ya, di dalam lapangan ada tensi-tensi wajar sekali. Nah, itu lu mesti ngerti profesional lu. Tapi di luar lapangan kita semua friend, man. Friend, smart. Ya udah, gue mau membahas. Kemarin mau lu pukul Costa. Pukul lah. Tapi gue ikutan juga. Ya udah. Jadi gini teman-teman semua. Kalau dari dulu gue udah bahas soal Miretti ya kan, apa aja yang dia lakukan selama pertandingan. Akhirnya gue sadar tuh kenapa. Gue tuh merasa ada yang kurang, kayak gue ngomong sampai berbusa-busa nggak ada buktinya gitu kan. Terus mulai beberapa pertandingan yang sebelum ini tuh gue udah mulai oke, kalau Miretti main gue harus siapin kamera buat ngerekam kelakuan tuh anak ya. Terus akhirnya gue berhasil membuat video kompilasi lah. Video kompilasi yang sayangnya nggak bisa kita tampilin di sini karena copyright ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dari Instagram atau TikTok bisa lihat di sana. Gue membuat sebuah video kompilasi apa yang Miretti lakukan. Dan tujuan gue sederhana sih, membuat teman-teman gue ini semua terkonversi menjadi Miretti non-believer. Iya. Gue sampai sekarang masih bingung kenapa itu orang bisa bermain di liga tertinggi sepak bola profesional. Itu gue heran sih. Maksud gue, iya gue mengapresiasi dia kerja kerasnya sebagai pemain bola dan lain-lain. Cuma Grinta bro. iya, gerinta. Cuma ya kalau dia gerinta dia nggak kayak yang di video yang gue kasih lihat dong. Nah, justru itu karena efek grintanya itu. Iya, jadi pokoknya banyaklah kesalahan-kesalahan mendasar dan juga kayak dia terlalu lemah untuk menahan bola dan terlalu sering menyalahkan keadaan ketika itu sebenarnya kesalahan dia sendiri. Dan kalau dari analisis gue melihat dia di lapangan tuh kadang dia harusnya punya mentalitas yang lebih kuat lah daripada itu. Dan makanya di pertandingan melawan Bolonya di babak kedua dia langsung diganti. Dan ketika dia diganti permainan Juventus sebetulnya berubah. Gua nggak bisa bilang bagus juga, tapi lebih baik dengan adanya Alcaraz. Terus ketika mulai ada Fagioli masuk itu memang terlihat lebih berbeda. Yang jelas Comeback dong buat Fagioli. buat son of gambler. Iya. Jangan judi lagi. Jangan main judi lagi, Fadli. No slot. Oh boleh, asal nggak ke Juventus kan? Oh iya, buat bolonya juga nggak apa-apa dia. Jangan ke Juventus. Nah itu ya udah. Terus selama pertandingan babak pertama itu tengahnya Juventus benar-benar mati. Bahkan gue mendengar di menit 10, menit 12 gitu komentatornya sampai bilang, kayaknya Vlahovic belum megang bola sama sekali deh. Komentatornya sampai bilang kayak gitu. Dan kamu penasaran ya? Iya dan di situ gue melihat permainan tengah Juventus tuh betul-betul bosok banget lah, jelek banget lah. Ya bukan hanya karena Miretti ya, memang berat untuk Montero juga kan pertamanya membawa Juventus dan Lawannya Bolonya juga. Lawannya Bolonya. Lini tengahnya dikepung abis. Betul. Dan gue benar-benar apresiasi Bolonya di pertandingan ini. Bahkan mereka memainkan banyak sekali pemain yang jarang dimainkan musim ini sebenarnya. Iya. Mereka banyak memainkan pemain muda. Terus gue juga kemarin pas ngeliat Castro kayak wow gila ini pemain. The first goal juga di Serie A ingat gua. Di pertandingan ini gol Kalau pertama. nggak salah iya. Dan dari cara mainnya kayak ada resemblance terhadap Lautaro gitu. Dari di kengototannya dia, dari dia marah-marah ke orang lain itu kelihatan ada kemiripan. 19 tahun. Yes. Dan dia bermain sangat bagus. Bolonya juga kayak dari Posch itu banyak menyumbang ke penyerangan dan juga pemain-pemain belakangnya banyak yang bantu penyerangan. Mainnya bagus banget, sulit untuk ditembus. Dan gue nggak bisa bilang seri ini adalah seri yang layak dan juga bagus buat Juventus ya, karena di babak kedua ketiga gol itu nyaris hasil dari kesalahan pemain Bolonya semua kan. Dan secinta-cintanya gue sama tendangan bebas, gue benar-benar suka banget sama
seni dari tendangan bebas. Tapi itu bonus gitu loh menurut gua. Menurut gua tendangan bebas yang langsung masuk itu nggak bisa lu kategorikan sebagai permainan bagus. Ya lo bergantung sama satu orang itu aja dan kebetulan bolanya masuk kan. Jadi sebenarnya Juventus nggak layak untuk seri. Cuma ya patut diacungi juga lah si Montero bisa membawa Juventus seri di pertandingan ini. Dan Allegri sudah berhasil membawa Juventus ke posisi 4 ya kan? Iya. Kalau Sesuai Juventus KPI. turun ke posisi 5 ya kan udah bukan Allegri lagi. Allegri Iya. Iya, benar. Paling begitu. Ya gue mungkin nambahin betul untuk Juve ya hasil baiknya dari Montero ya karena dia juga mantan pemain Juventus. Nah, Grintanya balik lagi. Grintanya ya buktinya di pertandingan ini sampai menit terakhir dia cetak Chiesa yang terakhir ya. Yildiz yang Yildiz yang ada di video di Instagram juga ada momen dia selebrasinya juga sangat Juventini banget. Ya, katanya Turki in the right hand. Soal Turki ke depannya kan ada si Yildiz, ada tuh yang pemain yang main di Spanyol. Ada Guler. Ada Guler. Iya, itu ada dia. Ayo, jangan jawab, bintang jangan jawab. Montero posisinya pas main posisi apa? Back Back apa? back Bek kiri. kiri. Bener Tang? bek kanan kan? Ayo. Bek kiri. Bek kiri. Yang bener bek kiri, tapi kenapa lo yang salah? Ya Allah. Berarti Aldi benar. Kok gimana sih malah jadi dia yang salah? Nah, ngomong-ngomong back di sini Calafiori keren banget. Ini gol dia dalam sepanjang musim nggak pernah nyetak gol dan di pertandingan langsung nyetak 2 gol. Yang pertama tendangan dari kiri ke atas terarah, yang kedua tuh sangat cold blooded finishing banget. Itu keren banget sih. Dia kaki kiri sebenarnya dan kaki kanan finishingnya kan. Dan di komen sama Zirkzee di Instagramnya Maldini. Itu ya salah satu back masa depan Italia juga dan semoga Inter bisa ngambil. Gue mau nambahin satu fakta di Semoga Inter bisa ngambil. setelah pertandingan ini Calafiori ada di wawancara sama pewawancara cewek. Memang tatapannya agak berbeda. Calafiori sebenarnya agak-agak tidak nyaman. Yang terjadi ditangkap kamera ceweknya Calafiori masuk nyium Calafiori terus si komentator cewek terus diliatin gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa nyari ada di beberapa sumber di Twitter sama YouTube. Gue nemu di Twitter apa Instagram gitu. Gue nemu jadi tiba-tiba ceweknya Calafiori masuk kayak si cium Calafiori terus habis itu sama Calafiori digandeng terus si cewek terus kayak ngeliatin si komentatornya gitu terus godain terus kayak gitu kan sih emang tipikal cewek-cewek hunter nih memang gitu gokil Buat cewek-cewek gitu caranya kalau mau mempertahankan cowok-cowok kalian ya gitu langsung. bola Italia tuh nggak cuma tentang sepak bola gitu di luar lapangan juga lucu-lucu tahu sebenarnya. Banyak yang gedit-gedit juga gitu. Wih, apalagi itu kalau lihat wartawan ceweknya, wih cakep banget kata gua mah. Tapi emang cewek cakep juga sih. Kalau lu tergoda tuh pasti. Enggak lah, gua mah. Enggak tahu maksud. Guys, kalau jangan gosip-gosip lu. Pasangannya bener. Tapi menurut lu, gue mau ngelempar isu sedikit nih. Nggak perlu lama-lama dibahas ya. Allegri dipecat di tengah-tengah musim yang sebenarnya belum berakhir. Di akhir musim malah kali ini. Iya, tapi di tengah di akhir. Sebelum musim berakhir. Maaf. Menurut lo Juventus do justice nggak ke Allegri kayak gitu loh? Maksudnya Allegri terlepas dari banyak ketidaksepahamannya dengan fans Juventus musim ini ya, yang nggak dimauin sama fans Juventus gitu ya. Maksudnya dia adalah pelatih yang pragmatis, yang mediocre. Yang bilang mediocre, tapi kan dia ngasih trofi juga loh gitu. Misalnya, apakah sebenarnya harus diberikan perpisahan yang layak nih? Let him finish the season lah. Tapi kayaknya memang ini ya sebenarnya win-win solution untuk Allegri juga ya, karena setelah dipecat justru gue nggak tahu dia wawancara ini official atau enggak, tapi dia bilang akhirnya ya dia lega lah. Jadi musim depan udah bukan gue lagi yang dikambing hitamkan gitu. Jadi dia memang ya mungkin keputusan yang bagus juga untuk dia dapat pesangon. Dia masih semusim lagi saya tahu gua. Semusim lagi. Jadi lumayan lah, masih adalah 1 tahun gajinya kan. Jadi ya menurut gua walaupun enggak kayak lu kok udah dapet juara malah diginiin gitu kan maksud lu kan. Ya tapi kayaknya dia merasa ya ini justru lebih bagus gitu. Kalau gue sih let him finish the season aja sih. Maksud gue toh tinggal sisa 2 pertandingan. Bakal berubah lagi ya. Apa yang bakal berubah maksud gue terus dapat farewell gift juga. Maksudnya kan pertandingan terakhir di home kan. Iya. Seingat gue. Maksudnya ya udah biarkan dia selesaikan musim dengan. Gue setuju sih. Dengan kayak nggak perlu yang kayak grande banget perpisahan yang harus mewah-mewahan maksud gue. Ya tapi memang di posisi itu kan sempat Allegri itu sempat marah ke wartawan juga kan. Kalau lo mungkin udah sempat research atau coba lihat, dia bilang lu
udah lu coba lu omongin aja tuh semua ke luar. Lu kan nggak tahu yang sebenarnya. Gue cari di luar, gue pukulin. Ada omongan nih, pokoknya intinya dia ancaman lah. Tapi intinya memang itu yang pokoknya dia kelar pertandingan bukan happy, marah-marah kan. Dia buka jas, emang mungkin itu adalah kekesalan yang dia pendam bermusim-musim, dan pemain kan ada beberapa yang bikin kompilasi perpisahan dari pemain-pemainnya buat Allegri. Dan memang pemain-pemainnya yang kita kira mungkin kayak Vlahovic kan memang ada diisukan ada Keynes, ada Class, tapi semuanya respect sama Allegri gitu. Iya, maksud gue ya let him finish the season aja. Buat gue sih di posisi ini memang ada salahnya di Allegri, tapi buat gue klub kan harusnya sebagai pihak yang lebih bijak gitu, dan memang manajemen level yang lebih tinggi harusnya lo juga biarkan dia mendapatkan proper farewell juga gitu loh buatku, biarpun dia bapuk gitu, udah gitu. Atau mungkin ini kali ya, sebenarnya sebelum Copa jauh-jauh hari itu udah ada memang nah, tapi ini Copa lah, soalnya ya Montero belum tentu bisa buat trofi. Seenggaknya nih Allegri punya experience. Iya, dikasih trofi. Seenggaknya betul. Hasil trofi udah lu cabut. Bisa jadi banyak. Lu gimana Tang sebagai fans ya? Ngeliatnya Gue Juventus do justice gitu. Gue akan membahas ini lebih mendetail nanti kayaknya di episode yang ya. kita membahas. Tapi yes or no, harusnya apakah Juventus do justice to him, yes or no ya? Jadi dia sebenarnya lebih layak untuk dapat ya thank you Allegri gitu lah ya. Dan lebih besar dari itu masalahnya. Nah, ini dia pasti lebih detail lah. Menarik. Tapi emang Juventus gitu sih, Del Piero aja kagak dikasih Dia apa-apa. karena yang seperti Bang Anjar bilang waktu itu, Juventus nggak mau ada sesuatu pemain pelatih yang lebih besar dari Cuman kan saya thanks gitu. Oh, itu dikasih say thanks kok. Napoli kan menang Copa di situ. Iya. Terima kasih Del Piero, kepilih buat kami ya. Sebenarnya waktu itu Del Piero ditawarin Napoli lagi. mengabadikan nomor 10 sebenarnya. Ditawarin Kalau ya. nggak salah. Tapi Sama klub Del nggak mau. Piero-nya enggak mau kan. Enggak, itu buat Maradona aja gitu. Sama Napoli posisi 10 gitu. Lu banyak yang mau, udah jangan deh gitu. Oke, pertandingan selanjutnya nih, teman-teman. Itu ada Fun football. pertandingan fun football ya. Pertandingan fun football antara Inter melawan Lazio. Udah lu bahas aja, gue males bahas fun football, Di. Ya seperti yang gue bilang di episode prediksi ya, maksudnya kalau Lazio-nya bisa manfaatkan beberapa peluang, ya mereka bisa dapat poin seenggaknya gitu. Dan ya di sini terbukti bisa dapat poin lewat gol Kamada yang gol kedua Kamada musim ini gitu. Gol pertama lawan Napoli kalau nggak salah. Itu menang apa sih? Menang. Menang. Nah, ini kalau lawan Juve sih Napoli. Nah, ini gol kedua dia setelah semenjak lama akhirnya dia dipercaya lagi kan ketika Igor Tudor megang dia. Iya, dapat beberapa kali kesempatan. Dan ya sebenarnya masih ada beberapa peluang lagi, tapi sayangnya ya beberapa peluang itu nggak bisa dikonversi jadi gol. Salah satunya yang Tati apa siapa tuh ya? Yang Soloran yang Pavard akhirnya bisa sliding dengan dia ngejar dari belakang tuh. Oh, yang dibilang orang pelanggaran, padahal enggak sih itu padahal itu bola dulu kan. Ya itu ya sayangnya Lazio nggak bisa memanfaatkan itu, jadi nggak jadi menang. Nggak jadi menang. Dan yang gue respect di sini justru Internya ternyata tetap meladeni ya, walaupun udah nggak berarti lagi, dan berarti ini Inzaghi tim manajemen dan pemain itu menghargai penonton yang udah hadir gitu. Mereka sangat nggak mau kalah di kandang di acara yang bakal acara perayaan Scudetto gitu. Mereka nggak mau menyanyiakan atau mengecewakan penonton, dan itu gestur yang baik sih dari Inzaghi. Sampai ya menit terakhir tuh bener yang dimasukin tuh pemain-pemain yang berpotensi untuk cetak gol, dan akhirnya ya cetak gol walaupun si Dumfries yang benci itu. yang sebenarnya itu jelek kan ya, cuma gara-gara gol aja. Dumfries buat Aldi tuh nih retinal nih. Oh gitu ya. Kita selalu punya pemain yang paling kita benci. Iya, jadi maksudnya ya good thingsnya itu lah, bisa cetak gol dan nggak kalah. Yang di sini gue kecewain juga sebenarnya Inter ketika lawan Frosinone udah klinis tuh 5 shoot on goal 5 gol. Dari pertandingan ini balik lagi ke buang-buang peluangnya. Yang pertama bahkan ada gol yang one on one Thuram sama Provedel, terus Lautaro juga kena tiang sundulannya, Di Marco juga tendangannya. Walaupun itu Provedel juga bagus banget sih pertandingan ini, gue rasa. Udah lama gue ngeliat Provedel sebagus itu. Dan ya Lazio berarti masih punya ada asa untuk ke Europa League ya dengan hasil seri ini. Oh iya, Europa League harusnya masih dapat. Iya, Yang punya tabungan pertandingan tuh siapa sih? Atlanta Fiorentina ya? Iya. Atalanta, Fiorentina. Dan tapi Fiorentina juga udah nggak bisa ngejar. Fiorentina cuma bisa mempertahankan posisi. Iya, bukan Lazio maksudnya. Iya, soalnya kalau nggak salah Romanya 63 kan? Romanya 63 betul. Lazio 60. Jadi tinggal Roma sama Lazio doang sebenarnya. Kalau itu kayaknya Europa League cuma satu doang kan musim ini? Apa dua sih? Kayaknya satu deh. Satu Europa ya. League kayaknya satu deh, Di. Iya makanya. Musim ini. Iya cuma itu doang berarti. Gara-gara format baru.
Ya, gue rasa sih Lazio kalau misalnya trennya masih bagus, sebagus ini layak untuk dapat spot Eropa musim depan ya, dibandingkan kalau kita lihat Roma udah mulai ketebak cara mainnya dan udah mulai terseok-seok juga gitu. Ya. Ya kalau ngomongin perayaan Scudetto, ya kemarin udah terlalu biasa lah Inter juara. Enggak sih. Kan menangnya pas derby. Ya iyalah udah spesial kan kemarin. Iya, jadi menurut gue ibarat skripsi, ya udah habis lu sidang itu yang selebrasinya wisuda mah ya udah gitu doang. Iya, Acara orang tua itu mah. ya di beberapa teman-teman di ICI seluruh regional kayaknya beberapa ada yang ngadain Festa Scudetto mereka nyebutnya. Jadi perayaan Scudetto di regional masing-masing. Agak usah udah Lumayan kemarin rame ya. Jadi Udah kemarin kayaknya yang bikin banner di jalan gitu. setiap kota kayak bikin banner. Bikin banner perayaan. Iya, nyewanya OHH lah. Iya, bener. OH, sorry. Itu ya waktu itu Milan juga pernah kan waktu kita juara. Ya. Napoli cuma banner Kota ini mau juara gitu. Napoli banner doang. Yang ini yang mungkin agak lucu itu si Thuram legenda Juventus ikut selebrasi juga sama Kan ada yang galopat PS Juve ya. yang- Bapaknya dikeplak aja. Thuram. Apaan sih? Banyak ngomong lu. Tapi malah jadi lucu, momennya jadi lucu. Iya, dan ketika Anak gue lagi gitu. Juventus juara berapa yang jersinya Samuel kalau nggak salah deh yang waktu. Iya, masih ada Thuram ini. Iya, Thuramnya itu diajak. Thuram sama Thuram kan diajak. Kepren sama Marco. Thuram sama Thuram diajak sama Thuram. Iya. Di posisi ini ya. Ini gantian Thuram, nih, iya. Mas Budi nih Thuram bapak. diajak Thuram. Lu gua ajak ngerain Scudetto. Turam ngajak Turam lagi ya. Semoga musim depan Thuram yang satu lagi masuk ke Juventus tuh Juventus juara. Jadi 3 Thuram juara Serie A. Iya. Itu gimana tuh mau datang nggak tuh yang Turam yang main di Inter? Bingung nih Turam ini. Gila, pusing kalau Tapi Kevin Thuram kayaknya nggak datang dari sini. Cuma Lilian Thuram doang. Iya. Iya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita untuk rekap Serie A Giornata 37. Ada satu berita lagi yang mau kita sampaikan, yaitu prediksi kita dan ulasan terhadap pertandingan final Europa League antara Atalanta melawan Bayer Leverkusen. Nah, di sini kalau gue lihat ya, mungkin gue buka dulu dari injury dan suspended players ya. Dari Atalanta itu ada 3 pemain yang tidak bisa tampil ya. Dan yang paling terbaru itu Martin Derun. Iya, Dia ntar dulu gue dulu. Enggak, gue ngasih tahu dulu. Yang lain mah tinggal baca. Emmy Holm sama Martin Derun ya. Paling kasihan itu memang Martin Derun karena Gak diajak Euro jadinya. gue baca di Instagram kayak dia Euro masih datang, Euro masih ikut. Karena Juni pertengahan kan Juni pertengahan baru mulai Euro. Paling miss 1 pertandingan doang. Makanya dia kayak sedih banget kan dia update di Instagram. Karena memang ini juga mungkin final Eropa pertama dia kan. Atalanta. Untuk Atalanta, Bang. Untuk Atalanta ya. Maksudnya di selama karir pernah nggak? Enggak kan? Martin Derun kayaknya enggak deh. Nah, tapi itu ada dari fans Atalanta sendiri mereka ada kayak ngucapin sesuatu gitu kayak your shirt always dirty and always sweating gitu ya maksudnya. Jadi kayak lu udah ngasih segalanya untuk jersey ini untuk Atalanta ya dan kita lihat itu dan kita respect akan hal itu. Nah, itulah trofi sesungguhnya buat lu gitu sebenarnya. Nah, itu ya menurut gue kalau untuk trofi untuk batin ya Martin Derun udah mendapatkan itulah gitu ya, udah dapat respect abadi dari fans Atalanta menurut gue. Nah tapi sayangnya apakah ini bisa jadi trofi asli atau enggak? Nah itu yang sebenarnya masih berpeluang banget gitu kan. Ya semoga teman-temannya bisa memberikan itu dan kita juga sebagai fans Serie A, fans Italia sendiri juga ya berharap banget gitu. Nah cuman kalau dari jalannya pertandingan sendiri di mana Bayer Leverkusen ini nggak ada pemain yang sakit nih Di. Gimana kalau dari lu gimana Di? Kalau prediksi lu gitu. Ya Ulasan kalau lu. kita bahas ke belakang sedikit tentang histori Atalanta di final itu sangat tidak baik lah ya. Contohnya yang baru terjadi ini kan Yang yang terakhir lawan Coppa Italia. Juventus. Iya, walaupun kita tahu tracknya lagi bagus-bagus banget, lagi bagus-bagusnya gitu. Permainan juga semakin padu, Gasperini meracik timnya. Tapi ternyata lagi. kalah dengan experience-nya Allegri dan Juventus itu sendiri. Iya dan pragmatisme. Iya, di pertandingan itu sebenarnya banyak peluang juga Atalanta. Tapi kalau nggak salah Coppa Italia yang terakhir dimenangi Atalanta atau trofi major yang dimenangi Atalanta tuh tahun 62-63 justru. Di Atalanta tuh nggak pernah dapat apa-apa setelah itu. Karena kan sempat dibahas oleh Mas Wisnu juga kan. Semacam Tottenham ya. Iya. Ini Atau Arsenal. Arsenal mah masih. masih ada, iya. Tapi mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Ini final Eropa pertamanya Gasperini juga, Atalanta juga melawan tim yang
walaupun lagi bagus tapi unexperienced juga sebenarnya. Sebetulnya. Xabi Alonso oke lah dari musim kemarin posisi 6 sekarang jadi juara, lonjakannya sangat tinggi dan di Eropa juga musim lalu kalah sama Roma juga ya di semifinal apa per 8 gitu gue lupa. Iya. Dan ya ini sebenarnya dua-duanya sama unexperienced, cuman Gasperini lebih experience, lebih sebagai manajer, sebagai pelatih tuh lebih punya pengalaman lah ya. Dan pengalaman Eropa juga jauh lebih banyak. Ya walaupun Iya, nggak sampai melangkah jauh gitu. Di final terakhir sempat ke Champions League. Ya betul. Oh iya waktu lawan apa sih? Gue lupa pakai Lupa itu. di- Zaman masih kayak Kayaknya Madrid di kalahnya apa City ya lu? Tapi zaman golden eranya dia juga yang Iya. Ilicic itu zaman itu. Ya, tapi gue percaya di sini Gasperini masih ada peluang sedikit lebih besar mungkin kalau gue persentasinya 55-45 lah ya. Karena ya pengalamannya itu dan Gasperini itu pelatih yang breakthrough menurut gue karena sebelum pelatih-pelatih Italia yang sekarang bermain ofensif Gasperini dulu. Yap. DDR juga kemarin di interviewnya juga mengakui gitu kan kalau masalah tim Italia yang ofensif yang mulai Atalanta atau Gasperini. Dan sekarang dengan gue lihat Scamacca, CDK lebih bagus, lebih baik lagi di akhir beberapa pertandingan terakhir, gue rasa sih ada peluang juga nih Atalanta untuk bisa mematahkan unbeaten Leverkusen yang hampir digagalkan oleh Roma kemarin. Ini gue rasa ada chance sih. Apalagi ini mainnya di tempat netral kan. Kalau kemarin kan semifinal kan masih 2 leg gitu. Nah, Betul. Betul. Ada bagus juga. Jadi gue rasa 55-45 lah ya. Kipernya itu juga kayaknya kemarin sebenarnya udah bisa main sih kemarin waktu lawan Augsburg tuh udah main tuh si Hradecki. Kipernya si Leverkusen tapi kayaknya bakal tim kiper kedua lagi yang bakal main kalau kita lihat dari sini. Ini dari mana ya? Ini prediksi dari Football. prediksi kan. Iya, Prediksi lain. Ya sebenarnya yang agak rentan itu sebenarnya kalau gue lihat di beberapa pertandingan itu Leverkusen ya di pertahanannya. Iya. Karena mereka tuh bertahan dengan cara memegang bola dengan lebih banyak aja. Ketika Atalanta bisa memanfaatkan pertahanan mereka yang kurang baik sih, gue rasa bisa curi gol. Seenggaknya jangan sampai kebobolan menit akhir deh. Iya. Nah, gue nambahin dulu sedikit ya dari statementnya Aldi, gue kuatin lagi. Sebenarnya gue juga menjagokan Atalanta slightly ya sedikit ya, karena Leverkusen juga sebenarnya tim yang layak juga juara ini. Dua tim ini menurut gue layak juara karena perjalanannya pun nggak gampang gitu. Menurut gue Europa League ini kayak perjalanannya malah kedua tim finalis ini tuh nggak ada pertandingan yang mudah buat mereka gitu ya. Mungkin kalau dibandingin ya nggak bisa dibandingin sama Champions League juga sih, beda level, tapi gitulah di mata gue Europa League ini kayak lebih Spartan, lebih hustle gitu. Nah terus sebenarnya kenapa Atalanta gue unggulkan karena Atalanta itu punya pengalaman sebenarnya di liga lokalnya di Serie A itu mereka itu pernah ketemu Bolonya gitu. Nah Bolonya ini sebenarnya Thiago Motta ini juga kan kurang lebih strateginya menerapkannya sama kayak yang diterapkan sama si Xabi Alonso gitu loh. Thiago Motta pakai 2-7-2-nya dia di mana dorong ke depan gitu, bahwa lu bertahan dengan megang bola. Terus juga ada lagi yang lebih Spartan juga, Vincenzo Italiano megang Fiorentina mainnya juga kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya Gasperini bisa dapat kisi-kisi lah kalau di liga lokalnya ya untuk dapat lawan-lawan yang kayak Bayer Leverkusen makanya. Nah, tapi memang yang harus diwaspadai adalah menurut gue jangan sampai sorry gue ulang. Sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Atalanta ini harus bisa ngasih moment of surprise dulu ke Leverkusen, bukan sebaliknya. Sama seperti waktu Atalanta lawan Liverpool. Menurut gue itu sih, lu kasih efek kejut, dapat momentum, pertahankan momentum itu. Nah itu yang bisa jadi kunci utama sih untuk Atalanta bisa nguasain pertandingan bahkan memenangkannya gitu. Nah, lu tuh gimana tuh? Gue sebelum bahas yang lain, gue pengen bahas teknisnya juga sih. Gue setuju bahwa kalau kita lihat di Serie A mereka ada ketemu sama Bolonya dan Fiorentina yang sebenarnya cara mainnya mirip. Dan kenapa mereka bisa menghasilkan kejutan melawan Liverpool kemarin itu juga nggak lepas dari ya itu Atalanta tim yang ofensif melawan Liverpool yang berasal dari Inggris yang cara mainnya juga nggak seperti tim-tim Italia lah. Beda banget. Dan menurut gue di situ mungkin ada faktor yang ketika Liverpool bersiap-siap gitu ya, mungkin Atalanta mungkin kita bisa bermain seperti biasa gitu kan. Sementara gue juga kagum banget sama Atalanta dulu setelah ditinggal Alejandro Gomez dan juga Zapata. Ternyata mereka mendapatkan penggantinya yang meskipun cara bermainnya berbeda tapi efektivitasnya luar biasa banget. Dan Gasperini bisa ngeracik itu. Yes, ya, dan bahkan kedalamannya juga di depan di sepertiga penyerangan mereka itu juga mereka banyak opsi untuk ganti. Dan itu keren banget.
Nah, kalau melawan Leverkusen, ya itu sih tadi harus ngasih kejutan pertama. Cuma gue juga pengen membahas dari segi lain yang sifatnya lebih mental ya. Kalau kita lihat Leverkusen ini memang gila sih, dia mecahin rekor tim tidak terkalahkan. Itu benar. Cuma sih. gue balik lagi dengan prinsip gue nih bahwa semakin lama lu mempertahankan sebuah rekor statistik, maka beban lu akan semakin tinggi juga. Iya, Akan semakin mungkin untuk lu gagal mempertahankan itu kan. masuk akal sih. Cuma memang kalau dari segi mental, Leverkusen tahun ini udah luar biasa. Mereka juga kekompakan timnya itu bagus, relasi antara pemain dan pelatih juga bagus. Bahkan kemarin si Frimpong dia bikinin cincin untuk teman-teman satu timnya, kayak cincin Super Bowl, Super Bowl atau NBA gitu ya. Iya, atau NBA gitu, dia bikin cincin itu untuk rekan setimnya. Ini kan berarti kayak mereka punya sesuatu yang lebih dari hubungan profesional. Iya. Dan akan menjadi sangat tangguh untuk Atalanta. Kalau dari gue pribadi, tentunya dengan sentimen Serie A gue pengen Atalanta menang. Cuma kalau gue realistis, sepertinya sulit sih. Oke, masuk. Seru nih. Lu Kong? Ya, apa lu mau apa? Oke, gua mungkin bakal ngambil atau kasih statement yang lumayan Lu gimana? lumayan berbeda dari angle yang lain. Buat gue pertandingan ini bakal ditentukan dari seberapa menyerangnya pemain bertahan. Seberapa menyerangnya pemain bertahan? Oke. Karena dan menurut gue di sini Atalanta ketika dapat hari baiknya, ketika itu berjalan dengan baik lini belakangnya, feeling gue bakal lebih di favor Atalanta. Kayak misalkan kita selalu ngomong bahwa Scalvini ini sebenarnya posisinya apa? Iya. Scalvini itu pertanyaan gue banget itu. mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat teknis permainannya Scalvini itu posisinya sebenarnya back central back, tapi posisinya biasanya agak lebih kanan. Mungkin kalau yang di gambar Footmap ini agak beda, tapi biasanya di posisi dari 3 back tuh di paling kanan. Kalau di posisinya Inter tuh siapa ya? Darmian. Kayak posisinya Darmian, tapi memang agak ada yang membedakan bahwa Pavard. Cepet. Lebih cocok Pavard ya, benar. Mungkin Pavard adalah versi light-nya dari Scalvini, karena buat gue Scalvini itu lebih eksplosif. Scalvini itu bisa tiba-tiba kita lagi build up serangan, out of nowhere Scalvini masuk di kotak penalti. Iya, benar itu. Apakah dia yang jadi bikin gol? Enggak. Tapi dia itu mendistraksi pemain lain karena orang juga nggak aware kan siapa ada pemain di situ. Dia pasti akan ngelihatnya bahwa ini ada pemain masuk ke kotak area kotak penalti. Pemain terdistraksi, pemain penyerangan bisa ngebuka ruang lebih luas. Iya. Nah, memang cons-nya ketika itu dilakukan, Scalvini nggak pernah bermain lebih dari 60 menit. Karena staminanya sangat dikuras habis dengan tactical seperti itu, dan Gasperini sangat aware dengan tactical seperti itu, makanya dia waktu itu tuh punya beberapa opsi kayak Kolasinac tuh beberapa kali jadi pelapisnya dia. Padahal kan bilangnya awalnya tuh memang jadi pelapisnya Ruggeri, tapi akhirnya Ruggeri juga jadi bermain lebih lama gitu, lebih stabil. Karena Ruggeri nggak terlalu eksplosif. Nah, itu faktor pertama gue ngomong Scalvini. Faktor kedua juga di akhir musim gue beberapa kali ngeliat Ruggeri ini bermain lebih nusuk ke dalam. Ini yang merubah dari skemanya Gasperini dari awal musim. Gue agak merhatiin sedikit aja sih. Makanya ada beberapa kali kondisi kayak kemarin Ruggeri sempat ada bikin gol juga kan, yang dibilang ini mah di latihan aja nggak pernah bikin gol gini gitu, dimana diceng-cengin kan. Tapi di posisi itu gue lihat, maksudnya Zappacosta mungkin kita udah lihat dia bermain lebih ke depan udah biasa. Tapi Ruggeri ini gue baru aware dia bermain lebih eksplosif ke depan. Nah, apakah dengan ketika hari baiknya itu jalan, feeling gue Atalanta lebih bisa di favor di situ. Oke. Sementara ini kan gue ngasih lihat teknisnya kelebihannya di Atalanta, tapi jangan lo lupain bahwa sebenarnya Leverkusen ini invincible season gitu. Iya. Siapa yang bisa ngelakuin invincible season selama ini dengan tim bukan tim dominan gitu. Pemainnya juga bukan pemain kelas A. Dan dia bisa ngegulingin Bayern Munchen, ngegulingin Dortmund, Leipzig, di mana itu mereka semua juga punya title contender semua, terus tiba-tiba dia datang kucluk-kucluk posisi 1, ya bukan kocok-kocok sih, musim lalu juga udah lumayan powerful, tapi memang baru kebuktinya baru sekarang. Terus kita harus, kalau gue sih sampai saat ini gue secara teknikal gue mengunggulkan Atalanta, tapi secara non teknis gue masih sangat mengunggulkan Leverkusen. Mungkin kalau tadi Aldi 55-45, gue masih 40-60 sampai saat ini. 60-40 untuk Leverkusen berarti. 60-nya buat Leverkusen. Mungkin nggak terlalu berubah dari beberapa minggu ke belakang, karena gue ngeliat juga momentumnya, remnya belum berasa turun. Terus juga orang kan bilang lucky Kusen kan, karena gol selalu di akhir. Lu juga mesti lihat pergerakan secara taktikalnya dia, karena gue ngeliat juga secara permainan eksplosif, dan di luar dari tactical, mentality-nya juga gila-gila. Iya, itu. Siapa tim mana yang konsisten match by match selalu golin di atas menit 90.
selain Juventus, selain Juventus di era prime-nya, dan itu kita mesti akui di Juventus era itu Grintanya gila-gilaan, semangatnya gila-gilaan. Ya Grinta itu gue lagi lihat di Leverkusen. Apakah kedikdayaan Leverkusen ini bisa digulingkan sama Atalanta? That's a big question. Buat gue juga jadi pertanyaan besar. Makanya ini jadi menurut banyak orang ini jadi pertandingan yang lebih dinantiin dibandingkan Champions League. Karena semua udah bilang David on di sana udah David on Goliath. Di sini tuh udah perang bintang di sini. Iya, gue setuju. Buat gue itu. Buat kita. Dan gue masih sampai saat ini masih favor Leverkusen. Oke, dua ya dia. Gue sama lu favor Atlanta, bintang Rangga favor Leverkusen. Berarti adu penalti ini dia. Dan ini harusnya misi balas dendamnya Leverkusen karena di beberapa dua pertemuan terakhir Atalanta yang menang justru. Ya tapi kalau menurut gua kalau Atalanta mau menang harus 90 menit sih. Karena kalau misalnya harus main bola maksudnya kan, jangan pukul-pukul. Skenario-nya misalnya paper extra time gitu maksudnya. Ya, pahit-pahitnya udah menang 1-0 terus di 90 plus 5 diseriin sama Leverkusen pasti mental turun dan bakal ke depannya bakal sulit. Berantakan juga ya permainannya. Oke, teman-teman, gimana ikut berkomentar, berdiskusi bareng kita untuk pertandingan Giornata 37 dan juga tadi prediksi kita terhadap pertandingan Atalanta melawan Bayer Leverkusen. Oke. Jangan lupa juga follow sosial media kita teman-teman di @pinsport.com, di Instagram dan TikTok. Itu karena dua konten di Instagram dan TikTok tuh udah luar biasa banget. Udah ada wadidaw, waduh, wayau. Aduh, udah luar biasa banget voice over ya teman-teman ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya dan klik tombol subscribe biar makin tersebar luas juga ini konten-konten kita, di mana kita fokus bahas Serie A dan juga teman-teman kalian yang emang suka Serie A juga bisa dapat informasinya nih gitu. Itu aja untuk episode kali ini teman-teman. Gua mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Angkat piala Ciao. kayak Grazie mille a tutti. Grazie.